saya Priyanda Esa Marsia dari program studi PGSD, dan di sini saya akan membahas mengenai UAS Kewarganegaraan. Nah, apa sih tema UAS Kewarganegaraan kita kali ini? Nah, pastinya kepo dong, apa nih? Nah, ini tema UAS Kewarganegaraan kita yaitu adalah Pancasila di era digital yang tantangan etika dan demokrasi generasi muda. Tadi kan udah tahu nih temanya. Temanya itu adalah Pancasila di era digital, tantangan etika dan demokrasi generasi muda. Yang kita fokus kepada isu. Isu yang pertama itu adalah disinformasi dan hoax di ruang digital. Apa sih itu? Nah, jadi disinformasi dan hoax itu adalah informasi nih yang tidak benar atau menyesatkan yang yang beredar di luar nih. Nah, di luar, di ruang digital gitu kan. Nah, penyebarannya itu sering terjadi karena rendahnya yang namanya kemampuan masyarakat dalam dalam memverifikasi dong. Nah, dalam memverifikasi itu di situ adalah sumber informasi serta dorongan emosional untuk segera membagikan informasi tanpa berpikir kritis. Nah, ini saya ada mengambil contoh nih, yaitu adalah berdasarkan pesanan berantai di media sosial yang menyatakan bahwa suatu kebijaksanaan pemerintah tertentu akan menghilangkan hak masyarakat. Nah, pada informasi ini tersebut tidak berasal dari sumber resmi. Banyaknya pergaulan langsung membagikan karena judulnya itu provokasi. Provokasi. Jadi itu kan udah judulnya provokasi. Itu sehingga menimbulkan kesadaran publik. Nah, dari penjelasan tadi itu saya ada mencari satu contoh. Apa sih contohnya yang saya ambil? Ya pastinya kan banyak nih contoh-contoh yang ada di sekitaran kita gitu kan. Nah, contoh yang saya ambil itu adalah beredarnya pesan berantai di media sosial yang menyatakan bahwa suatu kebijaksanaan pemerintah tentang akan menghilangkan hak masyarakat. Nah, jadi padahal informasi ini tersebut tidak berasal dari sumber resmi ya. Banyaknya itu pengguna atau pengguna langsung itu membagikan karena judulnya provokasi. Jadi judulnya itu adalah provokasi yang sehingga menimbulkan keresahan bagi publik, yang dimana dalam perspektif Pancasila tersebut tidak bertanggung jawab atau bertentangan dengan sila pertama, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu, yang menurut kejujuran dan tanggung jawab moral yang seharusnya disertai dengan sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan pergunaan akan saham dan sikap beradab. Penilaian nilai Pancasila ini mengharuskan warga negara untuk memeriksa kebenaran informasi sebagai menyebarkannya, supaya kita itu tidak untuk terhindar dari hal-hal negatif itu. Nah,
Di sini kita sebagai generasi muda seharusnya kita itu harus mendukung hal-hal positif yang seharusnya kita berikan kepada masyarakat, bukan kita memberikan hal negatif. Nah, di sini sebagai generasi muda yang menjadi penerus bangsa, maka kita harus memberikan atau mengembangkan hal-hal yang positif, bukan hanya kita itu melihat hal negatif, karena lebih banyak orang yang melihat hal negatif itu mudah dan memilih hal negatif tersebut. Nah, begitu. Itu adalah cerita dari apa ya tadi? Disinformasi dan hoax. Nah, akan kita lanjutkan dengan ujaran kebencian. Apa sih ujaran kebencian itu? Selanjutnya adalah uraian kebencian. Apa sih uraian kebenciannya kaitan dengan media sosial itu apa sih? Pastinya bertanya-tanya dong. Nah, jadi uraian kebencian itu adalah ekspresi yang mengandung penghinaan, pelecehan, atau provokasi yang terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas pribadi maupun identitas sosialnya. Di media sosial, ujaran kebencian sering muncul dalam bentuk komentar kasar, memprovokasi, atau unggahan bernada diskriminasi gitulah. Kayak, ya udah aku mau buat ini apa sih story WA, mau nyindir inilah, ya udahlah ketik nih, ini kan, gitu kamu kasih loh kok sih ini gini. Nah, itu kan menimbulkan ujaran kebencian dari orang tersebut, bukannya meredakan kebencian itu, tapi malah menimbulkan kebencian. Nah, contohnya itu yaitu saya mengambil satu contoh yang saya dapatkan, yaitu adalah komentar di media sosial yang merendahkan kelompok terhadap atau tertentu dalam alasan perbedaan agama atau pendapat politik. Nah, disertai kata-kata kasar dan ajaran untuk membencikan kelompok tersebut. Nah, kenapa sih hal itu bakalan terjadi? Yang pertama itu adalah pastinya hal itu termasuk ke dalam iri. Nah, irinya seseorang terhadap suatu kelompok tersebut akan menimbulkan hal tersebut. Akan menimbulkan yang namanya ujaran kebencian melalui media sosial. Nah, jadi perilaku ini itu bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana karena tidak menghormati martabat manusia, serta sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, karena berpotensi memecah belahkan masyarakat. Nah, nilai Pancasila itu menentukan warga negara untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara, sehingga menghadapi perbedaan dengan ruang digital. Kayak supaya kita ini nggak ada yang namanya ya udah kamu ini gini, kamu ini gitu. Itu tuh perbedaannya besar banget ya. Nah, seharusnya di media sosial ini kita itu memberikan hal-hal yang kayak supaya nggak ada ujaran kebencian, nggak ada hal-hal yang membuat negatif. Seharusnya kita itu harus membawa hal itu ke hal yang positif. Nah, ini adalah singkatan dari ujaran kebencian yang mungkin saya pahami. Nanti saya akan lanjut ke polarisasi politik dan dampak digital. Oke, yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Polarisasi politik dalam demokrasi digital. Apa sih itu polarisasi politik dalam demokrasi digital? Nah, jadi polarisasi politik itu terjadi ketika masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok yang sering berlawanan secara ekstrim. Mengerikan. Nah, jadi media sosial ini memperkuat polarisasi melalui algoritma yang menampilkan konten sejalan dengan platform pengguna.
Nah, sehingga mempersempit sudut pandang dan memperkeras sikap politik. Jadi yang saya jelaskan barusan itu kayak dari situ hal ini itu dapat mempersempit yang dulunya kayak kita bebas terus tiba-tiba kayak mempersempit gitu kan, platformnya jadi sempit gitu, jadi kayak ini tempatku gini-gini, kayak jadi tempat atau ruang pribadi masing-masing. Nah, jadi di sini saya juga ada memberikan contoh yang lebih jelas, yaitu ada pada masa pemilu itu penduduk kandidat tertentu. Nah, jadi dari sini saya memiliki satu contoh yang sedikit menarik, sedikit atau banyak ya, nggak tahu deh. Nih, saya mendapatkan satu contoh yaitu pada masa pemilu. Nah, pada masa pemilu itu penduduk itu kandidat tertentu hanya mengikuti akun dan konten yang mendukung pilihannya, sementara menolak atau menyerang pilihan yang berbeda pendapat. Nah, akibatnya diskusi politik berubah menjadi saling menghujat, bukan dialog atau konstruktif. Nah, jadi kayak yang awalnya mau diskusi, tujuannya mau diskusi, malah saling menghujat, bukannya dialog, bukannya cari solusi gitu loh. Kayak ya udah, ini harus ini yang benar, harus ini yang dipilih, kayak gitu. Nah, jadi nilai sila keempat Pancasila itu mengajarkan demokrasi yang mengutamakan masyarakat dan kebijaksanaan. Demokrasi digital seharusnya menjadi ruang dialog yang rasional dan saling menghargai, bukan arena konflik dan provokasi. Jadi itu mungkin sekian yang mengenai polaritas politik dalam demokrasi digital. Mohon maaf tadi ada suara motor ya, jadi kayak lah dikit-dikit. Nah, sekarang kita masuk ke poin keempat. Poin keempat itu adalah literasi digital sebagai apa ya? Fondasi bermedia, fondasi etika bermedia. Kalau nggak salah sih, iya. Aku salah sebut. Aduh. Jadi yang keempat ini adalah literasi digital sebagai fondasi etika bermedia. Apa sih itu literasi digital? Dan sebagai fondasi etika bermedia tuh gimana sih? Jadi ini loh. Literasi digital itu adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Tanpa literasi digital yang memadai, masyarakat mudah terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan. Jadi literasi digital itu adalah penting, teman-teman. Nah, sekarang itu kan orang-orang nih yang ke perpustakaan, mereka malah milih untuk literasi digital. Nah, melalui literasi digital tersebut, kita dapat dapat informasi dari literasi digital tersebut. Untuk mengatasi hal ini, kita itu kayak ya yang menyesatkan menjadi yang tidak menyesatkan gitu. Apalagi orang-orang yang generasi muda sekarang itu lebih memilih hal-hal yang mudah daripada yang sulit. Nah, contohnya nih, mungkin contoh yang ini tuh lebih mana nih? Menarik. Jadi contohnya itu adalah seseorang membagikan berita dari akun tidak resmi.
tanpa memeriksa sumbernya. Tahu dong akun apa? Facts. Nah, dari situ, dari kayak kita nggak tahu nih dari sumber-sumber mana. Nah, setelah ditelusuri, ternyata berita tersebut adalah hasil penipuan atau potongan informasi yang menyesatkan. Itu termasuk hoax ya, teman-teman. Kayak hal-hal yang nggak baik lah intinya. Itu nggak boleh ditiru, dan itu udah termasuk hoax yang dapat menipu orang-orang yang biasanya menggunakan media sosial dengan tidak benar, atau memang mereka tidak mengetahui hal-hal itu gitu. Jadi kita harus berjaga-jaga. Nah, Pancasila itu mendorong literasi digital melalui nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan. Nah, generasi muda yang memiliki literasi digital akan mampu berpikir kritis, menghargai kebenaran, serta menggunakan teknologi untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan sendiri maupun bukan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide nomor 5. Slide yang kelima, yang judulnya adalah Etika Kewarganegaraan Digital Berbasis Pancasila. Apa sih itu? Nah, yang kelima tadi itu kan adalah etika kewarganegaraan digital berbasis Pancasila. Apa sih itu? Jadi, etika kewarganegaraan digital itu mencerminkan sikap dan perilaku warga negara dalam menggunakan ruang digital. Nah, itu tuh secara bertanggung jawab. Nah, etika ini mencangkum kesadaran akan hak dan kewajiban serta komunitas terhadap nilai kebangsaan. Nah, jadi gitu ya. Jadi etika kewarganegaraan digital itu berbasis Pancasila itu adalah mencerminkan sikap dan perilaku warga negara dan menggunakan ruang digital secara bertentangan atau bertanggung jawab gitu kan ya. Nah, jadi sini saya ada contoh yaitu menghargai hak cipta dengan mencantumkan sumber saat mengembangkan karya ya. Jadi kayak kita itu menghargai hak cipta dengan membentuk atau menyumbangkan sumber saat seseorang memiliki karya dari orang lain gitu kan. Nah, serta tidak menyebarkan data pribadi orang lain tanpa seizinnya. Jadi kita tuh harus menghargai hak cipta orang itu. Kayak orang ini tuh menciptakan apa gitu, tapi kita tuh nggak suka gitu sama itu. Jadi kita tuh harus menghargai gitu kan ya, jangan sampai kita melukai hati orang tersebut. Dan yang itu tidak boleh juga kita menyebarkan data-data pribadi tentang orang-orang itu kecuali orang itu mengizinkan. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu kayak relevannya tuh nggak boleh menyebarkan berita atau hal-hal yang tanpa seizinnya orang langsung. Nah, jadi nilai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menegaskan bahwa digital harus dimanfaatkan secara adil dan bertanggung jawab. Jadi penerapan etika kewarganegaraan digital berbasis Pancasila ini membentuk atau menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan inklusif. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita tuh nggak boleh saling merebut hak satu sama lain gitu. Kita harus menghargai hak itu. Terus kita nggak boleh menyebarkan informasi itu dengan tanpa seizin orang tersebut gitu. Nah, yang keenam itu adalah
relevansi nasional dan global dalam demokrasi digital. Nah, gitu ya. Nanti kita bakal bahas sebentar lagi. Nah, yang keenam yaitu adalah relevansi nasional dan global dalam demokrasi digital. Apa sih itu relevansi nasional dan global dalam demokrasi digital? Jadi itu adalah tantangan digital tidak hanya dihadapkan di Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan global. Bahkan banyak negara yang mengalami krisis demokrasi akibat disinformasi dan manipulasi media sosial. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi maupun di negara-negara lain itu juga mengalami hal tersebut. Nah, jadi contoh yang saya ambil itu adalah kasus penyebaran informasi palsu di berbagai negara yang mempengaruhi hasil pemilu atau memicu ketegangan sosial. Jadi menunjukkan bahan demokrasi digital itu membutuhkan landasan etika yang kuat banget ya. Itu tuh kayak harus kuat itu pakai banget gitu. Jadi kayak kalau nggak kuat ya udah nggak usah deh. Bercanda. Oke, kembali ke konteks. Ini tuh kayak dari sini kita mengetahui bahwa bukan hanya di Indonesia saja mengalami hal ini, tetapi juga di negara-negara lain mereka juga mengalami hal yang sama mengenai relevansi nasional dan globalisasi dalam dampak digital ini. Dan dampak digital ini atau banyak banget ditemukan di negara-negara, di daerah-daerah manapun itu banyak. Nah, dalam konteks nasional, Pancasila itu menjadi dasar nilai untuk menjaga persatuan dan demokrasi. Nah, secara global, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kontribusi Indonesia dalam membangun tata kelola ruang digital yang beretika dan berorientasi pada kemanusiaan. Jadi gitu ya. Nah, apa sih? Tadi kan kita belum menguraikan mengenai Pancasila di era digital tentang etika dan demokrasi generasi muda. Apa sih itu? Jadi Pancasila di era digital mengenai tantangan etika dan demokrasi generasi muda itu adalah konsep yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu uh, tetap relevan dan diperlukan sebagai pedoman moral, etika, dan sikap kewarganegaraan di tengah perkembangan teknologi digital, khususnya dalam kehidupan generasi muda yang sangat dekat dengan media sosial dan internet. Nah, yang kita bahas dulu tadi kan sudah kita bahas mengenai fokus pada isu-isunya. Sekarang kita membahas dengan Pancasilanya, arti dari tema itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Pancasila di era digital? Jadi Pancasila itu di era digital itu berarti penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku, sikap, dan keputusan warga negara ketika berinteraksi di ruang digital seperti media sosial, platform informasi, dan teknologi komunikasi maupun di modern ya tentunya. Nah, di ruang digital itu kini menjadi bagian dari kehidupan sosial. Nah, dari kehidupan sosial, politik, dan budaya. Sehingga nilai Pancasila itu tetap hanya berlaku di dunia yang tetap yang sama, yang nyata, tetapi juga di dunia maya gitu.
Selanjutnya itu adalah mengapa generasi muda menjadi fokus utama. Nah, karena generasi muda itu merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan teknologi digital dan untuk belajar, komunikasi, berekspresi maupun berpartisipasi. Nah, dalam kehidupan demokrasi, namun eh, kedekatan ini juga membuat generasi muda rentan terhadap dampak negatif di ruang digital, seperti hoax, ujaran kebencian, budaya instan, dan konflik politik di media sosial, seperti yang sudah saya bahaskan tadi. Nah, oleh karena itu, generasi muda itu mudah dipengaruhi dengan strategi-strategi gitu. Nah, misalnya itu peninggalan utama teknologi digital, terus agen perubahan sosial, terus penentuan masa depan demokrasi Indonesia gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah tantangan etika di era digital. Nah, jadi tantangan etika itu muncul karena kebebasan berekspresi di ruang digital itu sering tidak diimbangi gitu dengan tanggung jawab moral serta tantangan etika tersebut itu kayak gimana gitu. Nah, jadi itu kan kayak banyaknya tantangan gitu kan. Nah, kebebasan itu kayak berekspresi di ruang digital itu sering tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral mereka. Nah, itu bentuk tanggung jawab etika tersebut itu ada beberapa, mungkin bisa saya sebutkan itu penyebaran hoax di disinformasi, terus ujaran kebencian dan perubahan sumber, uh, terus pelanggaran dan etika berkomunikasi, terus apalagi ya penggunaan bahasa yang tidak santun gitu. Jadi Pancasila itu hadir sebagai dasar etika yang mengajarkan kejujuran, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas digital gitu. Nah, yang keempat itu adalah tantangan demokrasi di ruang digital. Nah, apa sih itu tantangan demokrasi di ruang digital? Jadi, tantangan demokrasi di ruang digital itu adalah era digital yang dimana membuka peluang yang besar tentunya bagi demokrasi seperti eh, kemudahan menyampaikan pendapat dan mengakses informasi. Namun, di sisi lain, demokrasi itu eh, demokrasi digital itu juga menghadapi tantangan serius. Nah, seperti misalnya itu polaritas politik di media sosial, terus manipulasi opini publik dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Pancasila itu khususnya nilai demokrasi yang berlandasan masyarakat dan kebijaksanaan. Jadi menjadi pedoman agar partisipasi politik digital ini tetap sehat dan dan beradab gitu. Yang gimana ya? Yang gitu lainnya. Terus yang kelima itu adalah makna keseluruhan konsep. Jadi di makna keseluruhan konsep ini secara seluruh Pancasila di era digital ini tentang etika dan demokrasi generasi muda dapat dimaknakan sebagai upaya menentukan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar generasi muda mampu menggunakan teknologi digital secara bijak. Nah, berita dan bertanggung jawab serta berperan aktif dalam membangun demokrasi yang sehat di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Nah, itu yang dimaksud dengan Pancasila di era digital, tantangan etika dan demokrasi generasi muda. Dah, fakta isu tadi juga kita sudah jelaskan, sudah kita bahas di pertama tadi ya teman-teman. Sekian. Kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, peran media dalam demokrasi
dan tantangan yang dihadapinya di era digital ini. Media memiliki peran vital dalam menjaga demokrasi. Mereka bertugas menyampaikan informasi akurat kepada masyarakat, mengawasi pemerintah, dan menjadi sarana diskusi publik. Namun sayangnya, peran penting ini kini terancam oleh merebaknya hoaks dan disinformasi. Hoaks dan disinformasi bukan hanya mengganggu, tapi bisa sangat berbahaya bagi demokrasi. Informasi palsu yang tersebar luas dapat mempengaruhi opini publik, menciptakan perpecahan, bahkan mempengaruhi hasil pemilu. Ini tentu mengancam proses demokrasi yang seharusnya didasarkan pada informasi yang benar dan akurat. Masalah ini diperparah oleh rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap media mainstream. Banyak orang lebih memilih mencari informasi dari media sosial atau sumber-sumber alternatif yang belum tentu kredibel. Akibatnya, hoaks dan disinformasi semakin mudah menyebar. Media sosial memang telah mengubah lanskap informasi. Platformnya yang mudah diakses membuat siapa saja bisa menjadi produsen konten. Di satu sisi ini positif karena memberi suara pada banyak pihak. Tapi di sisi lain, absennya mekanisme verifikasi membuat konten-konten tidak akurat bisa viral dengan cepat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebagai warga negara, kita harus lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. Jangan langsung percaya dan membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Kita juga perlu mendukung jurnalisme berkualitas dengan berlangganan media-media kredibel. Pemerintah dan platform media sosial juga punya peran penting. Mereka perlu bekerja sama untuk membatasi penyebaran hoax. Misalnya dengan fact-checking dan penindakan tegas terhadap penyebar informasi palsu. Namun ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membatasi kebebasan berekspresi. Pendidikan literasi media juga krusial. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi yang akurat dan yang tidak. Ini bisa dimulai dari sekolah hingga program-program edukasi publik. Ingatlah, demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang well-informed. Dengan bersikap kritis terhadap informasi yang kita terima, kita ikut berperan dalam menjaga demokrasi kita. Mari bersama-sama melawan hoaks dan disinformasi demi masa depan demokrasi yang lebih baik. Sekian video Jadi, dari kesimpulan semua tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu adalah Pancasila di era digital tetap memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah membawa berbagai kemudahan bagi generasi muda, namun juga menyebabkan atau menghadirkan tantangan serius seperti disinformasi, hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi politik yang berpotensi yang berpotensi melemahkan persatuan serta kualitas demokrasi. Nah, terus dalam menghadapkan tantangan tersebut, nilai-nilai Pancasila ini menjadi pedoman utama yang generasi mudanya itu dalam berperilaku di ruang digital. Namun, nilai-nilai ketuhanan menuntut kejujuran dan tanggung jawab moral. Nah, nilai-nilai kemanusiaan itu mengajarkan sikap perbedaan dan saling menghargai, saling menghormati. Sedangkan nilai persatuan menjadi penangkal perpecah belahan. Nah, sedangkan nilai demokrasi itu mendorong dialog yang bijaksana serta nilai keadilan sosial mengarahkan pemanfaatan teknologi untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan etika kewarganegaraan digital berbasis Pancasila menjadi kebutuhan mendesak
dengan menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas digital. Nah, generasi muda diharapkan mampu menjadi warga negara yang kritis, beretika, dan bertanggung jawab, sekaligus berperan aktif dan membangun demokrasi digital Indonesia yang sehat, beradab, dan eh, berkeadilan di tengah-tengah nasional maupun global. Nah, itu adalah penjelasan dan kesimpulan dari saya. Mungkin sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya ini yang saya dapat sampaikan dan yang saya ketahui.